always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Sejarah kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Maret 1945, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BPUPKI yang dipimpin oleh Kanjeng Raden Tumenggung Raji Manwidodiningrat bersama dengan 62 orang. Di dalamnya terdapat orang Jepang dan menggelar rapat pertama untuk merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu mereka menggelar sidang pertama. Di dalam rapat tersebut membentuk dasar negara itu mereka melaksanakan sidang pertama. Dalam sidang tersebut terbentuklah dasar negara. Terdapat 3 pengusul, yakni Muhammad Yamin, Soekarno, dan Sutomo. Yang pertama adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Isi dari usulan Muhammad Yamin adalah yang pertama Republik Kebangsaan, yang kedua adalah Republik Kemerdekaan, yang ketiga adalah Republik Ketuhanan, yang keempat Republik Kerakyatan, dan yang kelima adalah Kemerdekaan Rakyat. Selanjutnya adalah Sutomo pada tanggal 21 Mei 1945. Isi usulan dari Sutomo adalah yang pertama kebangsaan, dan yang terakhir adalah Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Isi dari Soekarno adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau kemerdekaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk tim kecil yang bernama Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Di dalam rapat yang diselenggarakan, mereka menyepakati Piagam Jakarta yang berisikan 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umatnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 10 Juni 1945, Panitia 9 akhirnya membawakan hasil rapat mereka kepada sidang kedua BPUPKI. Di sanalah Piagam Jakarta ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 14 Juni 1945. Pada 18 Agustus 1945, bertempat di Gedung Kesenian Jakarta, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga disebut PPKI sebagai kelanjutan tugas BPUPKI melakukan perubahan Piagam Jakarta menjadi Pancasila yang berisikan 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang berlambangkan bintang. Makna dari bintang ini yaitu mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang berlambangkan rantai. Makna dari rantai ini yaitu setiap warga negara memiliki derajat masing-masing. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Makna dari pohon beringin ini yaitu menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan kelompok dan individu. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berlambangkan kepala banteng. Makna dari kepala banteng ini yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Yang kelima
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas. Makna dari padi dan kapas ini yaitu mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong serta berbuat adil. Jumlah bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana 17 helai bulu berada pada masing-masing sayap burungnya. 8 helai bulu terdapat pada ekor, 19 helai bulu terdapat pada pangkal ekor atau bawah perisai, dan yang terakhir 45 helai bulu berada di bagian leher. Di dalam burung Garuda terdapat perisai yang dimana itu adalah Pancasila. Yang pertama adalah berlambangkan bintang yang berarti ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua berlambangkan rantai yang berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga berlambangkan pohon beringin yang berarti persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu berlambangkan kepala banteng yang berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu padi dan kapas yang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan gambaran rancangan Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II dan masih berbentuk bertubuh manusia menjadi lambang suku yang masih berbentuk tanpa jambul dan cakar di belakang kita. Yang diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 lambang Pancasila yang telah diresmikan oleh negara kita sampai sekarang ini.